ayat 37. Jadi Shalom Jahahun dalam bahasa Indonesia mengikuti mandong sian bibel tabe dalam bahasa Batak dialusi ruas tamak masyarakat mahita majahahun. Ulung arade mulai mamang majahahun sak. Salinai Evangelium ni si Lukas bidu ono majah mahita mulai ayat 27 sat roh ayat 27 songonon malilok visi ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pasu-pasu kamu akan mengurai kamu, tanya kamu akan mengasuhi kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Anggo dipasok pun di karehon nang sabari badai, jalan anggo dibuat terus unang jual nang baju-baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nasa naman itu tubuh lehon, jalan unang Tuhan nang membuat ugasami. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ia ini pinagilomuna nang bayan kamu, ima bayan kamu tunasida. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat kamu nomor kolom rohani kamu, berlian dia milik kamu. Ayat nama akapar jahat kakolongi do nama kakolongi nasida. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat baik demikian. Jangan aku dibaik kamu dari doa kasih baik dengan kamu. Berlian dia milik kamu. Nang akapar jahati soni do papainanmu. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jangan membuat ini kamu membuat samusin tahu pasal doan perbelanjaan bagi kamu. Ayat di pasal perjahat doan perjahat asal di jalur manusia pegna. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Matake, aku dongi kamu mau sumuna, bayan kamu manadinggan jala pasal kamu mah. Dina surin rohamuna barosna bergama pahuna gabi akka anak nihan nasuti kuli mahamu ay wisuha jalan dinajaha. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gabi parasiro amamu son amamuna parasiro hai. Ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Unang mahamu manghumi, kabedang ibuman nahamu. Unang hamu manowi, kabedang turuan nahamu. Paluwa hamu, gabe paluan nahamu. Ima sahat. Amanginan dohot na pusobulong na nihaholongin Tuhan Yesus Kristus. Ketika
ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu kejahatan selalu tinggal di dalam hati manusia. Kejahatan dan kebaikan beriringan menguasai hati setiap manusia. Ada orang yang melakukan kejahatan karena hatinya dipenuhi oleh kejahatan. Ada orang yang melakukan kebaikan karena memang hatinya dipenuhi oleh kebaikan. Maka firman Tuhan yang lain juga mengatakan, jagalah hatimu, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dari hati kitalah terpancar kehidupan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan, maka yang terpancar oleh tangan, oleh mulut, oleh telinga, dan lain sebagainya adalah kebaikan. Kalau hati kita dipenuhi oleh kejahatan, maka tangan kita juga akan mengimplementasikan kejahatan, akan membuahkan kejahatan, akan menghasilkan kejahatan. Kalau diumpamakan misalnya hati kita seperti termos, air yang diisi ke termos. Kalau termos diisi air susu, tentu yang keluar dari mulut termos adalah air susu. Tapi kalau racun yang dimasukkan ke dalam termos, maka racun pula lah yang keluar dari mulut termos. Demikianlah halnya hati kita. Kita harus mengisi kebaikan. Kita harus mengisi segenap kebaikan di dalam hati kita. Kita harus mengundang Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukan, atau hati kita dipenuhi oleh kebaikan. Supaya apa? Supaya yang terpancar dari kehidupan kita adalah kebaikan. Nah, hari ini Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengasihi musuh. Judul perikopnya dari nas yang kita baca hari ini, judulnya adalah kasihilah musuhmu. Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi musuh. Bukan bagaimana kita mengasihi orang yang baik kepada kita. Kalau orang baik kepada kita, alami respon kita pasti baik juga kepadanya. Tapi kalau orang jahat yang menjahati kita, yang memusuhi kita, yang sehari-harinya menghina kita, belum tentu kita mampu untuk mengasihinya. Alaminya adalah respon kita ketika orang berbuat jahat, ya kita balaskan kejahatan. Kalau orang menghina kita, ya kita balaskan hinaan tersebut. Itu alaminya, itu adalah kedagingannya. Namun, bahwa ketika kita telah menjadi orang Kristen, ketika Yesus telah menebus kita di Golgota, ketika Yesus telah mengambil kita, membayar kita dengan darahnya, maka kita adalah bukan kita lagi. Bahwa pemikiran kita adalah bukan pemikiran kita lagi. Bahwa hati kita adalah bukan hati kita lagi. Tetapi Yesus yang ada di dalam kita. Bukan kita lagi. Oleh karenanya sikap karakter membalaskan kejahatan dengan kasih atau kebaikan, itu adalah karakter Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, ketika dia melayani, semua hal baik diberikannya. Karya-karyanya adalah karya kebaikan untuk kemanusiaan. Yang lapar dikasih makan, yang sakit disembuhkan, yang hidup di dalam kegelapan diajarkan bagaimana mereka boleh beralih di dalam kehidupan yang terang. Namun apa respon manusia? Tidak semua manusia itu menerima dengan baik. Tidak semua manusia itu bisa menerima dengan baik. Bahkan orang-orang Farisi semakin gatal hatinya untuk cepat-cepat saja menang
Kristus dan menyalibkannya, mendukungnya. Sama mengenang dengan kehidupan kita sekarang ini. Sekalipun kita mengasihi orang di dunia ini, bahkan kita rela menyerahkan nyawa kita 100% kepada orang, belum tentu semua orang senang melihat kita. Belum tentu baik kita kepada orang, selalu berbuat baik kita kepada orang, bahkan nyawa kita korbankan kepada orang. Belum tentu setiap orang 100% akan senang kepada kita. Belum tentu. Selalu ada saja yang nyinyir, selalu ada saja yang menghina, selalu ada saja yang memandang kita rendah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya di dalam menghadapi situasi seperti itu, orang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus mampu menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini. Sekali lagi saya katakan, kalau mengasihi orang yang baik dengan kita atau mengasihi orang yang mengasihi kita, biasa. Namun ketika kita menghadapi sesuatu yang berbeda, orang jahat kepada kita, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kita harus mengasihinya. Seperti yang tertulis di dalam topik minggu kita hari ini, di dalam bahasa Batak dikatakan, nadeng gando balos ninajak. Tegas kalimatnya. Nadeng gando balos ninajak. Bahasa Indonesia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah ajaran yang memang berat, memang tidak gampang melakukannya. Apalagi sampai membuat kita hidup di dalam kepahitan. Oleh karenanya hal pertama yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah sebagai berikut. Sekiranya kalau kita menghadapi kejahatan, orang melakukan kejahatan kepada kita, hal pertama supaya kita jangan larut di dalam kepahitan adalah berdamai dulu dengan diri sendiri. Roh kita mungkin mendorong kita untuk membalasnya. Pikiran kita mungkin mendorong kita untuk membalasnya. Hati kita mungkin mendorong kita untuk membalasnya. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Tahu nggak? Tak sembunyi. Tidak. Saya ada Tuhan. Saya orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Saya tidak akan melakukan seperti yang engkau lakukan kepada aku. Yesusku, Rajaku, Allahku mengajarkan bahwa engkau melakukan kejahatan terhadapku, maka aku akan membalaskan kebaikan terhadap engkau. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Sebab pergumulan itu akan berat. Gemuruh yang ada di hati kita akan berat. Nggak balas pun. Anak itu beribadah. Molodang sanggup buat akadongan-dongan asarap buat lau mantekun ibadah. Sungguh bergumul kita di dalam hati kita, bergumul di dalam pemikiran kita. Oleh karenanya berdamai dahulu terhadap diri sendiri. Kalahkan dulu egoisme kita, kalahkan dulu kedagingan kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itulah yang memenuhi hati kita, yang memenuhi pikiran kita, sehingga kita tampil menjadi sungguh-sungguh pribadi Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Seperti Dia yang disalibkan, diolok, dihina, dicaci maki, dimahkotai duri, tetapi tidak satu kalimat pun, kalimat kutuk yang keluar dari mulutnya. Hendaknya seperti itu. Jadi yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, seperti ayat 27 mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ketika kita telah berdamai dengan diri sendiri,
berarti kita sudah tenang. Ketika orang menghina kita, karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita sudah tenang. Kita tidak panas. Oleh karenanya hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka. Buah dari ketenangan hati kita, buah dari bahwa kita telah berdamai dengan diri sendiri adalah kita harus mampu berbuat baik kepada mereka, membalaskan kejahatan mereka dengan kebaikan. Walaupun mungkin perbuatan mereka sangat menyakitkan, walaupun perbuatan mereka mungkin sangat membuat hati kita menjadi pahit, kita hidup di dalam kepahitan, akan lebih indah rasanya, akan lebih baik rasanya, akan lebih membuat kita lebih tenang rasanya kalau kita membalaskan kebaikan terhadap kejahatan. Itu pilihan yang terbaik. Tetapi misalnya kalau kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, apalagi terjadi dalam satu kampung dengan satu kampung, terjadi di dalam keluarga yang besar, sampai kapan? Kejahatan menelurkan kejahatan, kepahitan menelurkan kepahitan, ribut terus, kacau terus, dan kita juga yang pusing. Hanya orang yang tidak beres yang selalu mencari keributan. Hanya orang yang pikirannya tidak beres yang selalu merindukan keributan. Kalau orang yang beres pasti selalu merindukan ketenangan, kedamaian, perdamaian, sukacita. Untuk menuju ke sana bagaimana? Harus ada yang memulai. Siapa yang harus memulainya? Kita, orang Kristen. Kita, orang percaya, harus memulai. Harus menjadi yang pertama memulai. Dan harus menjadi agen-agen pembawa kebaikan, pembawa perdamaian. Bagaimana caranya? Yang pertama, balaskan dengan kebaikan terhadap kejahatan. Maka dengan sendirinya kita memadamkan kejahatan. Bibit-bibit kejahatan kita padamkan dengan cara memberikan perbuatan yang baik, membalaskan dengan perbuatan yang baik terhadap kejahatan. Yang kedua, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Memberkati orang yang mengutuk kita. Kutuk itu adalah yang keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulut adalah doa. Oleh karenanya kita sebagai orang Kristen harus berhati-hati menggunakan mulut kita. Jangan sekali-sekali yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal negatif, hal-hal yang mengutuki, permintaan untuk mendatangkan kejahatan, permintaan untuk mendatangkan malapetaka, walaupun memang Tuhan tidak berkenan atasnya. Akan tetapi ketika mulut kita mengeluarkan kutuk, ada pihak lain yang akan mengabulkannya. Siapa itu? Si iblis. Ada orang mengutuk kita, kita balaskan. Hei, terkutuk kamu. Si iblis dengan senyum, ya, saya akan merealisasinya. Tenang bro, tenang teman, saya akan merealisasikannya. Si iblis mendengarnya. Oleh karenanya hati-hati kita menggunakan mulut kita. Firman Tuhan mengatakan, iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum, yang menunggu kelemahan kita, dan saat kita lemah dia siap menekan. Salah satu kelemahan kita yang ditunggu-tunggu oleh si iblis adalah ketika kita menggunakan mulut kita untuk mengutuki orang. Maka iblis akan dengan segera senang akan mengabulkannya. Makanya ada kekuatan lain, kekuatan jahat yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke dalam keterpurukan, ke dalam hidup yang dipenuhi dengan kutuk. Oleh karenanya sebagai orang Kristen
sampai kutuknya, dan supaya dia diberkati. Kutuknya tidak akan mengenai kita dan juga tidak akan mengenai dia. Ketika kita memberkatinya, berkat akan kita peroleh, dia juga akan kita peroleh. Kita patahkan kuasa itu dengan cara apa? Berdoa kepadanya dan memberkati. Itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Memberikan lebih daripada yang dimintanya. Oh, tidak gampang. Dunia tidak akan mampu memberikan itu. Memberikan lebih daripada yang diminta. Dia menampar pipi kanan, tarik kondisi saudara. Berikan yang lebih. Orang-orang di luar Tuhan Yesus tidak akan mampu. Tapi sebagai orang Kristen, tadi telah dikatakan di awal, kita tidak ditebus olehnya, maka kita bukan diri kita lagi, itu kuncinya. Kalau diri kita, itu kalau diri kita. Tapi ketika kita telah dibelinya oleh darahnya yang kudus, jangan be. Ale Tuhan Yesus do dingolukon. Jadi pikiran Tuhan Yesus do. Jadi ikut karakter di Tuhan Yesus do. Karakter Tuhan Yesus yang seperti ini, memberikan lebih daripada apa yang diminta orang. Sehingga orang diberkati. Jangan separuh-paruh. Memberi lebih daripada yang diminta. Termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pelayanan pun. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan datar dan biasa-biasa saja. Jangan hanya sekedar memenuhi job deskripsinya. Oh, tugas saya kan cuma A, ya udah saya lakukan A. Nah, sebagai orang yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian. Berikan lebih daripada yang diminta. Kalau tugas kita dikatakan A, berikan juga B. Demikian juga di dalam kehidupan bergereja seperti ini. Kita harus tulus, kita harus ikhlas memberikan yang terbaik, yang lebih daripada yang diminta. Ya, demikian. Jangan hanya memenuhi tugas semata, harus lebih. Di dalam dunia pekerjaan juga harus lebih. Tunjukkan kita sebagai orang Kristen yang produktif, yang loyal terhadap di mana kita bekerja. Tidak hanya semata hanya memenuhi tugas berdasarkan job description-nya saja, deskripsi pekerjaannya saja. Berikan lebih. Berikan lebih. Sama seperti Yusuf di epistel kita tadi. Dalam prakteknya yang terdapat di Alkitab, bagaimana mengasihi orang yang menyakiti kita ya seperti Yusuf. Kalau kita baca di epistel tadi, kita baca dari Kejadian, orang yang menyakiti Yusuf itu bukan orang lain. Orang yang menyakiti, mencelakai Yusuf, membuangnya ke sumur tua, lalu diambil lagi oleh bangnya, lalu dijual sampai dia menjadi budak, itu bukan orang lain, tetapi datang dari orang-orang terdekat, abang-abangnya. Secara manusia sebenarnya Yusuf ketika dia sudah sukses di Mesir dan mereka sedang kelaparan karena di tanah Kanaan juga mengalami musim kemarau, sementara di Mesir sedang berkelimpahan berkat karena 7 tahun Yusuf memerintahkan rakyat Mesir untuk menanam dan memenuhi lumbung, dan mereka siap untuk menghadapi
diterjemahkan oleh Yusuf. Dan abang-abangnya datang untuk membeli gandum ke sana. Secara manusia Yusuf tahun ma kesempatan pamati pengalaman. Dan harus be gandum, dan harus besipangan. Nak tapi gudang hepeng nak. Gudang hepeng nolong dan harus itu horon asalah. Kau semua deh. Ada kesempatan yang besar untuk Yusuf membalaskan kejahatan apa yang telah dilakukan oleh abang-abangnya, ahadolinya kepadanya. Ada kesempatan. Dia orang nomor 2 di Mesir. Setelah Firaun, dia orang nomor 2 di Mesir. Namun apa respon Yusuf ketika abang-abangnya datang? Beberapa kali memang Yusuf ingin menguji apakah abang-abangnya sudah berubah. Dengan seolah-olah mereka mencuri. Dibikin Yusuf. Namun mereka sampai bersumpah bahwa bukan mereka yang mencuri. Sampai Yusuf yakin abangnya sudah berubah. Baru dia menyatakan, "Audo anjing si Yusuf yang telah engkau jual. Namun engkau tidak perlu takut abangku. Ya. Tidak perlu takut abangku. Akulah adikmu si Yusuf yang kau jual itu. Dan jikalaupun engkau menjual aku kepada bangsawan sebagai budak, itu adalah rencana Tuhan agar aku mendahului kamu menuju Mesir." Positif sekali pemikiran Yusuf. Positif sekali menghadapi segala pergumulan hidup, menghadapi segala kejahatan yang datang kepada kita. Hal pertama yang harus kita lakukan memang harus berpikir positif sekali, positif thinking. Luar biasa apa yang dikatakan Yusuf. Abangku, kalau engkau dulu menjual aku 5 tahun yang lalu, engkau menjual aku ke bangsawan sehingga aku menjadi budak. Lalu sekarang aku telah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu adalah rencana Tuhan supaya aku mendahului kamu ke Mesir. Dan memang demikian terjadi. Setelah mereka kelaparan datang bertemu dengan Yusuf, akulah itu abang. Abang-abangnya tidak berani menatapnya. Tidak berani menatapnya. Namun apa yang dilakukan Yusuf? Dia mencium satu persatu abang. Diumbat Harunina, diumbat, dicium satu persatu abang, dirangkul dan diajak makan bersama. Diajak makan bersama, lalu dibekali gandum, disuruh pulang Kanaan. Sampaikan kepada abang, sampaikan kepada bapak, kalian semua, cucumu, keluargamu, binatang ternakmu, bawa semua ke Kanaan, ikut aku di Mesir. Itulah sudut pertama orang Israel yang tinggal di Mesir. Kejadian epistel kita tadi adalah sudut perjol generasi pertama yang tinggal di Mesir. Dan puji Tuhan, mereka semua berangkat ke Mesir mendapatkan Yusuf. Dan Firaun tahu tentang mereka, bahwa keluarga Yusuf datang ke Mesir. Apa respon Firaun? Kebetulan Firaun ini adalah Firaun yang baik hati. Dia menerima baik. Dia mau menerima. Namun ketika mereka telah beranak bercucu, mereka banyak di Mesir, sampai pada masa Musa timbullah pemerintahan baru, Firaun yang sangat membenci mereka. Itu cerita lain. Oke? Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah berpikir positif, memberkati orang yang memusuhi kita, seperti yang dilakukan oleh Yusuf, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Maka kejahatan tersebut langsung putus saat itu, benih-benih kejahatan langsung mati saat itu. Bagaimana seandainya kalau Yusuf membalaskan kejahatan dengan kejahatan? Maka kejahatan itu akan semakin tumbuh subur. Oleh karenanya sebagai orang Kristen, kita harus mematikan benih-benih kejahatan. Dengan cara apa? Membalaskan dengan kebaikan semua kejahatan.
Ayat ke-36 yang terakhir, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Kita orang berdosa, namun sangat berharga di matanya. Sampai-sampai dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi anak domba sembelihan. Untuk apa? Menebus kita setiap orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anaknya, menerima berkat yang luar biasa, berkat keselamatan. Oleh karenanya sekali lagi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kesimpulannya menginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah, mari kita menjadi agen-agen pembawa kebaikan. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi agen-agen pembawa kebaikan. Yang kedua, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan semua kejahatan. Dengan demikian kita mematikan semua benih-benih kejahatan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang ketiga adalah, ketika kita menghadapi semua kejahatan, semua tindakan-tindakan jahat yang mencoba menjahiti kita, yang pertama kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua adalah berpikir positif. Percayalah, di dalam setiap kejadian itu ada hikmahnya. Di dalam setiap kejadian pahit yang kita hadapi, ada kebaikan Tuhan yang akan disingkapkan. Sama seperti Yusuf, di dalam setiap kejahatan, pergumulan hidup, kesusahan yang dihadapi, ternyata ada sisi hikmahnya. Apa? Kata Yusuf, supaya dengan demikian aku mendahului kamu berangkat ke Mesir. Jadi setiap orang Kristen, jemaat HKBP Tobat Rajo, kita orang yang pertama menuju tanah yang banyak gandumnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kami, supaya sebagai orang yang telah ditebus oleh Engkau, yang telah diberi mahal dengan derang yang tulus, kami hidup seturut dengan kepribadian-Mu ya Tuhan. Mengasihi orang dengan sepenuh hati, mengasihi orang seperti kami mengasihi diri sendiri, dengan cara membalaskan dengan kebaikan semua kejahatan di dalam kehidupan kami. Ini adalah ajaran-Mu yang berat ya Bapa. Oleh karenanya kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, memampukan kami untuk kami dimampukan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi sumber kekuatan, pelita dan suluh di dalam kehidupan kami masing-masing, setiap jemaat yang ada di sini. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang datang maupun yang tidak datang. Tetaplah sukacita-Mu menjadi bagian kami ya Tuhan. Tetaplah berkat-Mu Tuhan mengalir atas kami semua jemaat-Mu. Tetaplah kebaikan-Mu ya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, setiap jemaat Tuhan. Teristimewa Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu berkecukupan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap boleh menikmati kesehatan di dalam kehidupan kami. Jaga kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tetap di dalam menjalani kehidupan kami. Teristimewa Tuhan apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami semua jemaat. Sebagai petani, pekebun, peladang, pedoreh, bekerja di perkebunan swasta, pertambangan maupun pemerintahan, berkati itu semua Tuhan, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan jemaat Tuhan diberkati oleh berkat-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap bertumbuh berkembang dengan baik. Kalaupun mereka bersekolah, Tuhan Kau berikan hikmat kepintaran yang datang daripada Tuhan. Jadikan mereka anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, agar berguna bagi bangsa dan negara, gereja dan keluarga. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit di mana saja berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sumber penyembuh,
Penyembuh yang ajaib adalah Engkau ya Tuhan. Bahwa kuasamu sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karenanya Tuhan, tetaplah saat ini kami berdoa. Di dalam kuasa darah Yesus, semua jemaat yang sakit disembuhkan. Jika mereka Tuhan harus menggunakan obat-obat dari tim medis, berkati Tuhan obat supaya menjadi sarana mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Semua pergumulan yang kami hadapi, Engkau kuatkan kami Tuhan, supaya kami kuat menghadapinya dan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Apa saja yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melihat betapa Yesus hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, AKBP Tobat Radio di tempat ini. Berkati Tuhan gereja-Mu, agar menjadi gereja yang memberkati lingkungan di mana saja berada. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di AKBP Tobat Radio, agar selalu Tuhan bersukaria, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk melayani Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu, para haladomu yang ada di AKBP Tobat Radio. Kami Tuhan jemaat tidak memiliki pengalaman. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan kami, supaya kami dikuatkan untuk melayani Engkau di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Semua kegiatan gereja-Mu selama 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami semua jemaat-Mu hati yang selalu mengasihi Engkau, supaya selalu datang Tuhan di dalam ibadah yang kami adakan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Alang Manulu Minangi Boros Sinipar, di mana Tuhan memberkati mereka dengan satu anak di tengah-tengah keluarga mereka Bapak. Kami serahkan anak yang baru lahir ini ke dalam tangan Tuhan, biar tetap bertumbuh berkembang di dalam nama Tuhan, tetap sehat, tetap kuat. Berkati keluarga Alang Manulu supaya tetap menikmati sukacita mendatang daripada Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka dan anak-anak mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang telah menyampaikan ucapan syukur persembahan di hadapan Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, Engkau-lah yang membalaskan berlipat kali ganda di tengah-tengah kehidupan semua jemaat-Mu. Bila tetap jemaat Tuhan bersukacita di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup, di doa kami yang sederhana ini ya Tuhan. Sempurnakan bahwa kami adalah orang yang berdosa ya Bapa, terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Ampuni dosa kami tersebut, kuduskan oleh darah-Mu yang kudus, supaya kami kudus di hadapan-Mu, layak melayani Engkau, menerima segala yang baik yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Bila doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.